ada isu yang mengatakan, lo kan produk baru. Kalau produk baru belum tentu bisa laku sama saya, betul dong? Iya, iya. Nah, tugas kita adalah membuat mereka aware dulu, tahu tentang produk itu dulu. Anda sebagai sales channel distribution tapi bingung untuk mendistribusikan produknya ke reseller-reseller atau bahkan ke toko-toko agar bisa terima produknya nih. Nah, di sini materi Coach Arif menarik banget karena ini juga baru disusun oleh Coach Antonius Arif. Kalau misalkan teman-teman penasaran gimana sih menjadi sales yang bisa mendistribusikan produknya, langsung aja simak video ini sampai habis ya. Halo Coach. Hai. Ini kalau misalkan sebagai sales distribution ya Coach ya, sebenarnya kalau misalkan cara kita mendistribusikan produk agar bisa diterima toko-toko atau bahkan reseller yang nantinya mereka bisa menjual ke user, itu seperti apa ya Coach? Nah, sebenarnya proses tahapnya ya, kalau proses tahap ketika jualan ke tradisional, saya sebutnya tradisional market, atau kalau ada orang yang istilahnya nyebutnya wet market, ya kan, karena kalau distribusi kan mainnya ke sana semua itu disebutnya wet market gitu ya. Jadi kalau ada istilah wet market dan ada juga modern market. Kalau modern market tuh kategorinya mirip seperti kayak Carrefour, kayak Electronic City kalau barangnya elektronik, atau kayak Hartono kalau untuk barang-barang home appliance, Electronic City, Electronic Solution, kayak model-model kayak begitu. Itu adalah yang disebut modern market. Nah, ada juga yang disebut tradisional. Kalau tradisional market adalah produk-produk yang bahkan tokonya mungkin bisa jadi lu nggak kenal gitu. Lu nggak kenal tapi dia jadi distribusi. Kayak begitu model-modelnya. Jadi bagaimana cara melakukannya, tahap-tahap melakukan pendekatan. Pertama, bisa nggak ketika kita punya produk, kita membuat sebuah kesadaran tentang produk itu. Orang itu tahu tentang produk itu. Ada isu yang mengatakan, lo kan produk baru. Kalau produk baru belum tentu bisa laku sama saya, betul dong? Iya, iya. Nah, tugas kita adalah membuat mereka aware dulu, tahu tentang produk itu dulu. Aware itu tahu produk knowledge-nya, ada feature, advantage, benefit-nya tentang produk itu is a must dulu yang pertama. Berarti di awal menciptakan awareness Pemahaman tentang produknya itu dulu. Oke. Kalau dia nggak memahami tentang produknya, pasti nggak bisa jualan. Nah, yang kedua adalah kalau dia sudah kita membuat sebuah, mereka sadar, mereka percaya dengan produk kita, dan mulai mencoba untuk coba jual deh. Coba-coba deh, laku nggak ya? Kita coba. Nah, kayak gitu. Oh, sampai benar-benar Dan benar-benar itu laku, betul. Nah, biasanya di tahap antara dia aware, kemudian di tahap kedua percaya baru dicoba, biasanya kita harus menjanjikan sesuatu tuh. Menjanjikan apa? Menjanjikan bonus, menjanjikan produk yang bakal ada yang nanya, nanti gue bantu jual, dan sebagainya. Pasti isu-isu di sana tuh ada yang isu-isu yang nyebutnya, brandnya nggak laku. Nah, kita kan bisa bicara tuh, kalau brandnya nggak laku, apa yang akan kita lakukan? Kita mengatakan, enggak kok, ini kita udah ngelakuin di sosial media misalnya. Atau kita bantu, nanti toko lo kita pasangin papan, atau ada hanging banner, ada SPG dititip, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi makanya itu tugas kita yang membantu bahwa produk ini pasti laku. Dan apalagi kalau kita cerita bahwa enggak, kami akan ada kegiatan marketingnya kok. Misalnya kalau itu nugget berarti dia jualan di depan, atau dia ada demo masak dan sebagainya. Itu bagian part dari tugasnya seorang sales yang bermain di distribusi. Gitu ya. Jadi makanya kalau ditanya apakah brand itu menjadi penting, kalau bahasanya balik lagi, kalau mama brand nggak bisa dijual, bisa nggak lu melakukan demo di tempat? Karena saya kasih contoh dulu, misalnya ada TV nih, ada TV mereknya antah berantah nggak laku, mereknya nggak jelas, tapi dijual supaya laku dan harganya mahal. Apa yang dilakukan? Dia demo. Demonya apa? Ada yang pernah pakai palu, jadi layarnya dihajar pakai palu, pak, nggak pecah. Orang percaya kan? Nah, itu bagian dari demo. Atau dulu waktu zaman dulu IBM ya, tapi IBM udah terkenal ya. Misalnya waktu zaman IBM ThinkPad gitu ya. Demonya ngapain? Itu laptopnya dilempar. Dan itu disis real, dilempar. Atau laptopnya diinjek, ya kan? Orang aja megang laptop jangan hati-hati kan? Iya. Enggak, dia megangnya cuma layar doang. Itu menunjukkan bahwa Excel-nya kuat, kayak gitu loh contoh. Jadi bisa nggak dia produk itu dibuat demo yang menarik? Demo yang menarik seenggaknya yang nggak mematikan si salesnya juga ya Coach ya? Ya justru kan akan membantu untuk penjualannya kan lebih mudah kan? Nah kayak gitu. Jadi cari ide apa. Makanya kenapa pemahaman tentang feature, advantage, benefit produk itu menjadi bagian penting. Jadi gitu ya. Jadi aware, terus kemudian percaya, dan baru mereka coba. Ketika ngeliat demo, ih gila ini produk keren banget ya, baru mereka mau coba. Iya. Nah ketika mereka mau coba, baru mereka lihat laku apa enggak, dijual apa enggak. Nah setelah sudah, baru mereka reorder lagi, repurchasing lagi.
Oke. Tadi kalau misalkan yang terkait sales kan itu memang mereka harus juga tahu terkait fitur dan benefitnya dari produk gitu ya, Coach ya. Jadi bagaimana dia bisa si pemilik pun juga atau yang ibaratnya ngejual nanti di toko tersebut itu juga tahu terkait fitur benefit biar dia bisa jelasin ke user gitu nggak sih, Coach? Betul. Dan yang paling penting adalah ketika kita jualan, bukan kita ngomong bahwa produk kami berkualitas tinggi. Kalau kami ngomong produk berkualitas tinggi ke pedagang yang akan jual distribusi, dia nggak tertarik beli. Iya, semua pasti bilangnya gitu. Supaya tertarik beli adalah saya bisa ngasih cuan berapa, saya bisa kasih margin berapa, saya bisa kasih keuntungan berapa, dan berapa lama habisnya. Kalau perlu saya bilang, ini kalau produknya makanan, kalau produknya dalam satu dus, lu mau jual ketengan, lu untung berapa. Berarti sebenarnya saya sudah kayak mulai ngedata, ngeriset hitungannya seperti apa untuk dipresentasikan gitu ya? Betul. Saya kasih contoh sederhana. Pizza Hut, dia ternyata buka gerai di mall. Biasa kan kalau kita tahu ya Pizza Hut kan gerainya tuh kayak satu restoran chain sendiri kan. Dia enggak, dia taruhnya di kantin. Kayak di food court. Dia jual makanannya per slice. Per potong. Yang menarik dong pertanyaannya. Kalau per potong berarti harusnya harganya lebih murah dong. Tapi kalau dihitung dalam satu pan, pasti harusnya marginnya lebih gede dong. Iya. Iya dong. Anggapnya satu pan 100.000, pas di slice mungkin dijual sama dia 20.000. Atau 25.000. Satu pan isinya 8, berarti untung nggak? Nah kayak gitu maksudnya. Nah itu konsep yang bisa juga kita tawarkan ke toko misalnya. Kalau contoh lu beli satu pack, lu beli jual rokoknya satu bungkus, atau lu jual rokoknya per batang, lu cuannya beda loh. Nah kayak gitu. Nah itu salah satu strategi yang bisa kita ngomongin. Atau kita bilang, coba dulu 2 minggu, kalau barang lo nggak habis baru balik. Nah tugas kita adalah meyakinkan bisa nggak dalam waktu 2 minggu itu laku. Dan ada strategi-strategi lain yang memastikan bahwa barang itu biar laku. Nah itu tadi yang saya kasih gambaran. Oke, benar. Jadi cara ngomong kita ke si owner bukan lagi ngomong tentang produk berkualitas, bukan lagi sudah terdaftar di BPOM, bukan mengatakan rasanya enak, mereka pedagang nggak peduli. Yang mereka pedagang peduli apa? Berapa cuannya gua, berapa marginnya, kemungkinan omsetnya bisa laku apa enggak dalam waktu berapa lama, itu yang mereka lebih tertarik. Iya, benar-benar. Gitu ya, jadi cara ngomongnya akan berbeda. Nanti juga akan bicara misalnya, kita bisa ngasih tau keuntungan per unit yang berapa, kita kasih tau marginnya tinggi, terus belum ada loyalty program dan sebagainya, gitu ya. Dan juga kita harus ngebahas tentang kecepatan lakunya sebuah produk. Jadi kita bisa memberi kemungkinan, misalkan ini barang baru, kemungkinan lakunya berapa lama. Nah, salesnya punya PD nggak bahwa barangnya akan laku. Jadi misalkan produknya itu seakan-akan bisa laku apa enggak. Jadi orang pada nanya, kalau gitu salesnya bohong. Nah, tidak. Bisa nggak lu confident lu ngomong 2 minggu, lu bantu si toko keluar barangnya 2 minggu. Dengan cara apa? Ada orang order, kita arahin ke dia. Ada orang order, arahin ke dia, gitu loh. Jadi kita konsepnya adalah bagaimana memberikan margin berapa dan kecepatan barang jualannya berapa. Itu yang kata kuncinya kalau kita jualan. Saya juga pernah dengar ya Coach ya, misalkan ada distributor misalkan daerah Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Betul. atau Depok gitu Betul. kan. Misal ada orang yang mau beli, Betul. nanti itu pasti kayak diarahin, oh emang dari daerah mana gitu. Oh nanti belinya ke distributor yang kota ini aja, yang deket gitu. Karena itu kan adalah bagian untuk melakukan pembagian barang dan barangnya biar laku gitu, biar lebih cepat. Jadi kalau orang nelfon dan di handle oleh by distributor, maka apa yang terjadi? Orang nggak akan beli ke reseller. Tugas kita adalah ngebagi orang ke reseller. Nah itu tugasnya. Main distribusi itu bukan berarti orang yang beli satu akan gua layani, enggak. Tapi yang akan gua layani adalah yang mainnya per beberapa bagian. Oke. Itu kalau misalkan kayak strateginya ya Coach, dari distributor itu kita ngasih misalkan 1 dus, 2 dus gitu ya. Ini kalau misalkan konteksnya makanan atau enggak minuman gitu Coach. Nah tentu kalau misalkan dari reseller terus kita jualnya misalkan sekian gitu. Tapi nanti reseller itu kayak mau ngejual lagi ke bawahnya reseller lagi, apakah ada kemungkinan kayak gitu? Mungkin. Makanya tergantung kalau kita ngasih marginnya berapa. Makanya kenapa setiap margin tuh kita ngatur ke mereka, biar mereka jual ke reseller itu harganya berapa, kita atur. Paling ribut-ribut nanti perang harga. Iya, pasti di bawahnya. Akan perang harga tuh. Asal pada saat mereka perang harga, kita jangan ikutan. Kita mainnya di level distributor. Yang jeleknya adalah kita udah jualan di distributor, tapi kita ikut-ikutan di reseller jualan. Jadi makanya perang harganya makin gak bagus. Misalnya contoh, kamu dari distributor mau ngasih cuan ya, dia misalkan barang mahal nih, katakanlah mau kasih cuannya 200.000. Kamu kalau mau ada orang perusahaan yang mau beli ke kamu, harganya nggak boleh kurang dari 200.000 itu, bahkan 250.000. Supaya pada saat kita jualnya misalnya 250.000, maka orang bilang ya ngapain kalau gitu gue mendingan ngambil sama distributor. Nah kayak gitu cara mainnya. Iya benar, jadi enggak. Iya, jangan ini udah dia ngambil kata cuan 200, yang di sini dia jualnya 180 cuannya, lu ikut-ikut perang. Iya. Nah, itu iya benar.
Makanya produk yang baik adalah bagaimana dia menyusun strateginya. Dan itu strateginya nanti coach bakal jelasin di kelas secara lengkap ya coach? Iya, bagaimana berapa ngambil marginnya seperti apa, itu terserah kita yang atur. Tapi harus ada permainannya, angkanya berapa. Berarti benar-benar kita nyiapin data. Betul, betul. Jadi nyiapin dan sebagainya. Jadi misalkan kalau mama ditanya gitu, kita juga bisa nggak membuktikan bahwa ntar kalau ada harga yang lebih murah gimana? Ya gue proteksi lu. Proteksi pengertiannya adalah kalau ada harga yang lebih di bawah lu, gue yang ganti. Gue yang bayar ke lu sebagai prinsipal atau distributor. Oh, berarti sebenarnya kalau misalkan kita sebagai sales distribution yang nantinya memang kita buat data terkait yang tadi list harga dan sebagainya, kita juga bisa ngebuat ketentuan batasan mereka tuh seperti apa gitu nggak sih coach? Betul. Jadi clear ya. Jadi cara mainnya seperti itu, tinggal bagaimana kita meyakinkan orang itu mau beli. Nah makanya kenapa kalau saya bilang strategi itu menjadi bagian penting, tapi setelah itu bagaimana caranya mereka percaya. Ya walaupun kalau kalau ditanya, itu kan strategi distribusinya ya. Kalau cara jualannya sama seperti sales pada umumnya. Tetap sama tekniknya, menjalin hubungan, tetap semua sama. Hanya yang membedakan adalah konsep-konsep atau strateginya yang membedakan. Itu aja yang membedakan. Oke, berarti sebenarnya alur penjualan sebenarnya sama aja cara kita ngejual. Betul, jadi kalau saya bagi topik itu, jadi saya bagi jadi 2 bagian. Satu adalah bagian bagaimana strategi promosinya, strategi distribusinya. Yang satu lagi adalah strategi penjualannya. Kalau cara penjualannya sama, pendekatannya sama, pada umum mengatasi keberatan sama, nggak ada bedanya. Yang beda adalah bagian apa yang lu bisa berikan, konsepnya seperti apa, itu yang berbeda. Walaupun udah bisa jualan, tapi kalau misalkan belum tahu strateginya. Betul, percuma. Iya benar. Karena ujungnya bilang, barang lo barang baru, ngapain gue beli? Iya. Ya nggak? Misalnya bisa sih berbunga-bunga ngomongnya, tapi tinggal pertanyaan, apa garansi yang lo akan berikan? Supaya barang ini pasti bakal laku. Misalnya contoh, kalau lo nggak laku barangnya dalam waktu 3 bulan, gue ambil balik. Bisa nggak? Nah kayak gitu loh. Makanya kenapa di setiap bagian itu menjadi sangat penting tuh. Iya benar. Wah menarik banget ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tertarik untuk belajar strategi apa aja yang akan diajarkan oleh Coach Arif terkait strategi promosi untuk distribusinya dan strategi penjualan ketika sudah mendapatkan strategi untuk distribusinya, teman-teman bisa langsung capture yang nanti akan muncul brosurnya. Teman-teman bisa langsung hubungi kontak WhatsApp yang ada di flyer ini ya. Mungkin cukup sekian dari aku Aulia. Dan saya Coach Anton Serap, terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa, salam performance, bye-bye.